Rumah itu bisa dibilang mewah kalau ada apanya. Kalau ada Kolam renangnya. Bangunan postmodern luxury di kawasan Kertajaya Indah Timur, Surabaya. Kawasan ini adalah sebuah kawasan yang tetap menjadi favorit buat orang-orang kaya, terutama orang-orang dari luar pulau di Indonesia Timur, sangat menjadikan area ini sebagai kawasan favorit. Kita lihat dulu rumahnya berikut ini. Di sini kita di area carport ya. Carportnya juga lebar banget. Jadi carportnya ini bisa untuk 2 mobil sampai dengan ke area garasi juga bisa 2 mobil lebarnya. Jadi total itu bisa 4 mobil masuk. Nah, istimewanya lagi di atas ini sudah ada termasuk dengan penutupnya ya. Jadi sudah ada penutupnya, sudah ada awningnya dan ini sudah cor, teman-teman ya. Jadi udah cor, udah ditembok betul-betul sehingga betul-betul kuat ya. Tidak akan goyah kena hujan atau kena badai, dan yang pasti mobilnya akan tetap terlindungi. Pagarnya sendiri juga cukup tinggi, jadi sangat aman karena ini pagarnya tingginya nih hampir 2 meter ya, lebih tinggi daripada saya 180 meter, nih pagarnya lebih tinggi, jadi kurang lebih pagarnya udah 2 meter. So secara keamanan seharusnya ini sudah lebih dari cukup. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, Kodan. Saya kembali ditemani oleh Sebastian Tan Putra ya. Salah satu top agent, top expert advisor dari Xavier Marks Epicentrum ya. Dan sebelum kita lihat lebih lanjut, jangan lupa segera subscribe di channel Xavier Marks Indonesia. Nyalakan loncengnya supaya selalu dapat info rumah yang paling bagus. Nah, Tan, bisa cerita nggak sebenarnya kalau secara kawasan ini istimewanya apa ya rumah ini ya? Ya, ini lokasi paling premium ya di Surabaya Timur. Tempatnya Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich Surabaya semua ada di sini ya? Yes, Kertajaya Indah Timur. Dan ini dekat banget dengan sama Galaxy Mall. Dekat banget ke Galaxy Mall, Ya. cuma kurang lebih 5 menit lah. Hanya 5 menit ke Galaxy Mall. Itu adalah mall yang isinya para Crazy Rich, para cindo Surabaya ya. Kita lihat ke dalam. Ya, yuk. Nah, begitu kita masuk ini, Kodan, pintunya ini terbuat dari kayu merbau ya. Oh, pintunya pakai kayu, Jadi kayu yang merbau. Tebal ya. Nah, ini kombinasi ya, Kombinasi. teman-teman. Jadi ini kalau daun pintunya memang dari duko ya. Iya. Tetapi ini ternyata, ini saya kira kayu awalnya. Tapi when I touch it, waktu saya sentuh, ternyata ini finishingnya berupa seperti metal ya. Iya, Metal betul. seperti semacam brass atau kuningan. Tetapi warnanya bukan kuningan. Warnanya ini adalah warna gold rose. Ya, rose gold kita Rose bilang gold, ya. Jadi warna gold yang warnanya seperti mawar ya. Nah, lantainya juga kelihatan ukurannya gede nih ya, pakai lantai slab ini ya. Yes, dia pakai lantai marmer yang tipe Lincoln White ya. Lincoln White. Lincoln White ya. Jadi ini adalah marmer import, premium, ukurannya slab, gede-gede. Cocok dengan rumahnya, emang ukurannya besar. Oh ya, ngomong-ngomong luasnya berapa ya tanahnya ya? Ini 14 kali 21,5, jadi 300 meter persegi. 300 meter persegi, cukup Iya. besar. 14 juga lebarnya enak banget ya. Iya. Kali 21,5. Bangunannya Bangunannya 425 meter persegi. 425. Apa yang menjadi center point-nya rumah ini? Nah, center point-nya adalah di belakang kita, Kodan. Ini Ah. kita jarang banget nemu swimming pool di area Kertajaya ini ya. Jadi rumah ini dibangun baru ya, banget jadi tahun ini ya. Dan swimming poolnya ini gede. Ya, nanti teman-teman bisa lihat 3,5 kali 12 meter. Jadi yang menjadi center point, kelebihan utama adalah adanya pool yang ada Ya. di belakang. Ngomong-ngomong, memang bukan daerah baru ya, Kertajaya Indah Timur ini daerah perumahan mewah tapi sudah cukup lama. Ya mungkin seperti Fluid dan sebagainya. Ya. Sehingga jarang sekali ditemui rumah-rumah yang pakai kolam renang karena biasanya orang zaman dulu kurang familiar dengan rumah dengan kolam renang. Tapi rumah ini dibangun dari nol. Dibangun dari nol. Ya, sehingga betul-betul brand new, desainnya bagus banget dan juga ada kolam renang. Nah, kita bisa lihat ya kolam Kita lihat renangnya ya. langsung Wah, lebar ternyata kolam renangnya ya. Full. Lebar. Full ya. Jadi lebar rumahnya kan 14, dia 12 meter untuk kolam renang di belakang. Kolam renang ini lebar 12 meter. Iya.
ininya, kedalamannya 3,5 meter. 3,5. Jadi Iya. 12 kali 3,5. Iya. Lebar banget ya, karena ini seperti kolam renang yang ada di hotel-hotel ya. Biasanya minimal 10 meter, ini malah lebih besar. Ya, lebih panjang. Dan di sini bisa kelihatan mosaiknya juga pakai mosaik yang warnanya adalah biru-biru, biru gelap dan biru terangnya dicampur ya. Ini benar-benar seperti kolam renang di Bali ini suasananya. Kemudian di sampingnya itu kita kelihatan pakai tanaman merambat, Iya. yaitu namanya adalah Lee Kuan Yew. Ya, inilah daun Lee Kuan Yew yang bisa ngetop dipakai oleh hotel-hotel berbintang 5. Ya, nah enak banget. Jadi kalau sore kita mau swimming atau kita mau healing, ya udah nggak usah kemana-mana, semuanya bisa di sini. Iya. Keren sih, kalau aku suka banget. Terus Nah. ini ada tekstur ya di dinding belakang ini ya. Pakai natural stone juga. Dan ini full ya. Setiap dindingnya ini ditutup dengan batu alam. Batu alam. Jadi berasa seperti oasis, terutama di daerah yang Surabaya Timur. Surabaya Timur. Dan ini juga udah lengkap dengan ruang bilas ya, Kodan ya. Oh, ada ruang bilasnya. Ya, jadi ya masuk ke rumah lagi setelah renang udah bersih. Yes. Dan ini masih ada beberapa space. Kalau di sini mau dikasih sofa yang outdoor ya, sehingga kita bisa sambil baca buku, kita mau menikmati udara segar ya di samping kolam renang, itu kita bisa. Dan di situ juga bisa dikasih beberapa area untuk kursi kalau kita mau ngeteh dan sebagainya, atau mau menjamu teman-teman, masih bisa ada space-nya. Living room-nya ini enaknya, kita bisa langsung dapat view ke arah pool ya. Iya, betul Karena banget. selebar living room-nya ini, semuanya ini ternyata kaca ya. Ya, kaca. Jadi bisa dibuka full juga kan? Ini pakai frame dari aluminium ini ya. Aluminium. Jadi ini bisa dibuka tutup. Ya, nah, kalau kita mau lebih tenang ya kan, ini bisa ditutup full. Ya, dan tetap kelihatan. Terutama kalau kita pakai AC kan bisa kita tutup ya supaya lebih dingin. Tapi kalau misalkan kita mau breakfastnya rada semi outdoor, berarti kita bisa buka supaya lebih terasa outdoor. Nah, ini juga area living room kayaknya di sini ya. Ya, Itu living mungkin room, area ruang dining makan, room, ya. dining room, Langsung bersebelahan sama kitchen-nya. kitchen. Ya. Oke, ini kitchennya masih belum jadi ya. Ya. Jadi masih standar banget. Ya, berupa meja cor, udah dikasih tiles juga. Tinggal nanti mungkin pasang kitchen kabinet. Tapi ini udah dikasih batu mosaik juga. Ini batu mosaiknya persis kayak yang di kolam renang kayaknya ya. Beda warna tuh. Beda warna ya. Iya. Ini lebih ke arah navy ya warnanya ya. Tapi enaknya di sini kok masak, itu bisa view-nya dari jendela bisa langsung lihat ke kolam renang. Jadi itu emang nyaman banget. Ada kitchen sink ya, ada 2 bak di sini untuk cuci piring. Kemudian di sini juga enaknya bisa langsung connect ke area garasi. Jadi keluar masuknya juga gampang ya. Kalau misalkan kita pulang nggak mau masuk dari pintu utama, bisa masuk dari samping. Ngomong-ngomong kamarnya ada berapa ya, Tan? Total kamarnya 4 plus ya? 1 dan di sini ada gudang juga kok ya. Ada gudang di sini Di ya? sebelah garasi. Oke. Servis areanya terpisah di atas. Sebenarnya di atas ya. Iya. Kamar yang di lantai 1 Lantai 1 ada 1 kamar tidur Oke. dengan kamar mandi luar. Ya, kita lihat. Oke, ini kamar tidur yang di lantai 1. Nah, buat orang-orang yang mungkin sudah usia ya, kamar di lantai 1 ini penting. Karena mereka biasanya nggak kepingin punya kamar yang harus naik turun tangga untuk aksesnya. Nah, di sini kamarnya juga menurut saya size-nya cukup pas ya, cukup oke. Ini kalau mau dipakai ranjang yang mungkin Di sini. sekitar queen size masih bisa ya di bisa. sini ya. Kemudian juga terang sekali karena ini jendelanya itu hampir dari hanya naik 10 cm dari lantai sampai ke atas. Ini pencahayaannya sangat optimal, bisa dibuka juga sehingga anginnya juga bisa masuk dengan leluasa. Pencahayaan bagus, anginnya juga enak. Dan ini mungkin kalau nggak untuk anak-anak, bisa untuk orang tua atau untuk ruang bekerja. Ya. Nah, ini sebelah kamar mandi nih ya. Ya, kamar mandi yang di luar. Gimana kamar mandinya nih? Nah, ini kamar mandinya juga sudah cukup lengkap ya. Teman-teman bisa lihat. Ini pakai kombinasi ya. Ini pakai kohler ya. Sinknya pun juga pakai kohler ya. Dan juga ini udah ada rain shower teman-teman. Rain showernya pun cukup lega ya. Itu showernya juga lumayan besar ya ternyata ya. Ya.
Coba diukur sama badan saya. Wah, ternyata masih lebar. Iya. Dan ketinggian rain showernya juga masih pas. Ini ada rain shower, ada hand shower, ada toilet, dan di sini ada wastafel. Yang uniknya di sini wastafelnya ini pegangannya ya, karena ini ternyata rumahnya modern, tapi yang dipilih di sini malah semi klasik. Ya untuk ini, tapi gini-gini ini mereknya Grohe, mahal punya ya. Jadi bisa untuk panas, bisa untuk dingin, ya. Dan baknya pun juga memang tidak dipilih yang pure modern, ini masih ada nuansa klasiknya. Dan ini top table-nya ya pakai granit gold black ya, kelihatan ya, granit ada gold black. percikan warna emasnya di tengah-tengah warna background yang hitam. Itu juga cukup mahal ya. Oh, udah ada water heater ya? Udah ada water heater terpasang, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nggak perlu repot ya. Ada water heater. Berarti di atas ada? Ada 3 kamar tidur yang semuanya ada kamar mandi dalamnya kok. Oh wow. Jadi 4 kamar tidur, 4 kamar mandi. 4 plus 1 Plus 1 ya untuk pembantu. Oke. Benar. Tangganya ini pakai granit gold black juga. Ya. Dan ini full ya. Full. Ditutup sempurna dengan granit gold black. Kesannya memang membuat jadi mewah ya. Kemudian railingnya ini pakai handrailnya ini dari stainless. Stainlessnya ini motifnya pakai hairline ya. Jadi yang doff. Kemudian di sini pakai kaca. Safety sih sangat oke ya. Buat anak kecil dan sebagainya juga cukup nyaman. Nah ini tangganya memutar mengelilingi ruang keluarga. Jadi dari sini bisa kita dapat view yang cukup bagus ya dari atas ke bawah. Ini bikin kelihatan tinggi, ini ada void yang cukup besar ya persis di atas ruang keluarganya. Nah kalau kita perhatikan di lantai 2 masih ada koridor yang cukup lebar antar kamar. Nah di sini berarti ada 3 kamar tidur. 3 kamar tidur. Ini kamar yang pertama ini ya? Ya, yang pertama. Oke. Kamar utama ukurannya lebih besar sedikit daripada kamar yang di bawah. Ya. Jendela juga besar juga. Dari sini bisa kelihatan ke arah kolam renang ya enaknya. Jadi di bawah itu kolam renangnya persis. Jadi kalau kita di sini mau kasih kursi buat duduk juga Masih enak cukup. ya, masih cukup. Ada kolam renang di bawah. Ada kamar mandi sendiri ya? Kamar mandi dalam. Iya. Oh padahal ini bukan kamar utama seharusnya ya? 3 kamar tidur semua kamar mandi dalam. Oh semuanya utama. Enak banget. Jadi kalau punya kamar mandi sendiri gini kita nggak perlu rebutan kalau mules ya atau pengen mandi kita nggak perlu rebutan. Ya ini sama juga kok. Ini udah kohler juga, kombinasi sama Grohe ya. Dan ya ada water heater terpasang. Oh ada water heaternya juga. Ini memang rada mepet ya, tapi mungkin karena orang sebesar saya. Nah ini, tapi ini lebar. Nah ini nggak ada rain shower teman-teman. Ini pakai hand shower. Dan ini pakai Grohe. Jadi memang mahal punya. Semua yang dipakai adalah barang-barang yang premium dan di toiletnya pun sudah dilengkapi dengan eco washer. Jadi ini penting, buat saya juga penting eco washer ya. Jadi biar nggak repot ya, kalau kita habis buang-buang gitu kan, kita lebih nyaman untuk membersihkan. Basically, menurut saya rumah ini sudah sangat-sangat siap ya, hanya tinggal interior aja yang perlu digarap. Di belakang masih ada Koridor. balkon ya, Ya, balkon. dan balkonnya ini cukup lebar. Full sampai sana. Ya full, selebar ruang keluarga atau koridor lantai 2. Nah di sini sebenarnya kalau mau dikasih beberapa item, misalkan mau dikasih meja drawer atau meja konsol ataupun kursi, sepasang kursi itu masih bisa. Ya kan mau di area sini juga masih ada dinding, mau dikasih lukisan, mau dikasih lampu-lampu standing itu masih bisa. Jadi ini bisa menjadi sebuah area tersendiri ya untuk area baca atau untuk area galeri itu masih cukup banget ya. Nah kita mungkin lihat kamar yang ini ya. Ya. Ini yang kamar yang kedua di lantai 2 ya. Cukup lega ya. Ini kurang lebih ukuran sama kayak yang Ini di lantai sama 1. kayak yang di lantai Ya. 1 ya sepertinya Sama. ya. Dan dia juga punya balkoni sendiri. Oh dia punya balkon sendiri, Iya. ya betul. Nah ini kamar enaknya karena lihat langsung ke jalan utama, jadi pasti pencahayaannya lebih optimal kalau dia lihat ke depan ya. Dan memang rumah ini sepertinya adalah rumah paling tinggi di kawasan ini ya.
Karena Iya. rumah-rumah lainnya nggak setinggi ini, masih satu lantai. Jadi ini kita bisa seperti jadi sultan di tengah-tengah rumah yang lainnya. Ada kamar mandi utama juga di Yes. sini. Ya, Ya, kamar mandinya juga cukup lega juga ya. Ini sudah lengkap ya, showernya ya. Terus ada water heater ya. Ini juga sudah kohler kombinasi grohe. Bisa dilihat. ini lebih gede daripada yang sebelumnya ya. Size-nya lebih gede daripada yang sebelumnya. Kemudian di sini sudah ada water heater juga semuanya. Nah, area showernya juga lebih lebar sih menurut aku, ya kan? Bedanya mungkin cuma di sini tidak ada top table ya, karena di sini udah pakai standing yang wastafel ya, wastafel yang standing. Kita langsung lihat kamar yang sebelah. Nah, ini kamar utama karena di sini menggunakan pintunya adalah double door. Yes. Jadi perbedaannya adalah karena pintunya pakai dua daun pintu ya. Nah, ini kalau kameramen masuk ya, tuh kan. Gede banget. Bisa lihat sendiri, gede banget kamar utamanya. Lebih besar daripada kamar-kamar tidur yang lain. Nah, di sini keistimewaannya ini yang bikin enak memang seluruh dinding yang sisi luar ini semuanya di full kaca. Full kaca. Nah, ini kaca juga bisa dibuka. Tapi ini harus ini perlu railing ya. Perlu railing ini kok. Safety next time-nya ya. Iya. Oh iya, ini bisa dibuka betul. Nah, nih bisa langsung lihat ke jalan juga. Iya. Kalau mau dilihat. Dan ini yang bikin kamar ini terang sekali ya. Anginnya juga luasa. Ya, Nah, ini juga luasa. rumahnya hadap timur kok. Jadi kalau matahari pagi dia bagus banget ya. Oh, kalau timur berarti kalau sore kita nggak panas ya? Sore nggak panas. Nggak panas tuh. Nah, selanjutnya di master bedroom ini kita punya walk-in closet ya. Ini buat wardrobe di sini. Jadi cukup lega juga space-nya. Dan di kamar mandi dalam ini kita udah ada bathtub sendiri. Nah, ini yang membedakan dengan kamar mandi yang di lainnya. Udah ada water heater juga dan ini juga lebih luas ya wastafelnya. Sudah dilengkapi dengan grohe, kohler, kombinasi. Keren banget. Nah, kalau kita lihat ke sini ya, bisa diputar kamera. Ini area wardrobe-nya bisa untuk 3 sisi wardrobe nih. Bisa buat sisi sini, dan sisi belakang. Jadi wardrobe bisa dibikin 3. Tapi kalau menurut saya biasanya kan tetap perlu meja rias ya. Jadi biasanya di sini 2 sisi akan dipakai buat wardrobe, 1 sisi dipakai untuk meja rias ya. Buat istri bisa perlu ya. Nah, kamar mandi juga tadi udah ada bathtubnya, itu yang spesial dibandingkan dengan kamar-kamar yang lainnya ya. Nah, sekarang kita kembali ke lantai 1 ya, di center point-nya. Nah, ini adalah area center point-nya dari rumah ini ya, yaitu adalah area living room yang bisa langsung lihat ke kolam renang. Ngomong-ngomong, ini sertifikatnya apa ya? Sertifikat hak milik. Sertifikatnya udah hak milik. Ya. Wah, itu penting loh. Jadi biasanya orang itu kepingin yang kalau bisa sertifikatnya udah nggak usah perpanjang-perpanjang lagi ya. Jadi ini udah siap, udah hak milik. Dan ini rumahnya kalau sudah hak milik, kalau beli bisa pakai cash, bisa juga pakai KPR. Nah, ngomong-ngomong kalau mau KPR, bisa kalian mempertimbangkan menggunakan KPR lebih dari Bank Danamon. Loh, apa tuh lebihnya? Nah, lebihnya adalah teman-teman kalau punya KPR Bank Danamon bisa nggak bayar bunga sama sekali tuh. Oh, nggak bayar bunga bagaimana caranya? Nah, dengan punya tabungan 125% dari nilai plafon. Oke, jadi kalau 125% berarti kalau misalkan kita punya KPR-nya adalah 1 miliar, ya kan? KPR 1 miliar berarti kita cukup menabung 1,25 M, maka bunga dari tabungan kita itu sudah mengurangi secara penuh seluruh bunga kreditnya. Betul. Wow, nah sekarang kalau begitu caranya, kalian udah nggak perlu lagi nabung di tempat lain, KPR-nya di bank terpisah. Yes. Semua taruh aja di Bank Danamon, sehingga kita bisa berhemat bunga KPR dan cicilannya menjadi lebih cepat. Nah, kalau kalian mau lihat rumah ini, ya segera hubungi ya Sebastian Tan Putra, Top Expert Advisor
dari Xavier Marks Epicentrum di nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya, rasakan langsung experience-nya. Juga bisa nanya-nanya soal KPR lebih dari Bank Danamon ya. Jangan lupa please kasih komen gimana pandangan kalian, komentar kalian tentang rumah ini. Kasih tombol like, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Xavier Marks.